kawan KPU, ketemu lagi di Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan bersama saya, Ayu Rinjani. Ya, saat ini kita sedang berada di Jalan Udayana, di mana jalan ini biasanya dipakai untuk tempat nongkrong, bahkan sebagai tempat olahraga. Oke, kawan KPU, kita akan ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Ikuti saya dulu yuk, kita jalan dulu yuk. Baik. Sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mana kabar? Sehat ya? Baik. Ngapain sore-sore gini? Biasa mau jadi muda lah. Jadi muda maksudnya olahraga ya Pak ya? Iyalah. Olahraga sambil nongkrong, sambil melihat-lihat suasana di Jalan Udayana Pak ya? Betul. Karena udah lama gak pernah kesini ya. Wah luar biasa Pak Haji. Oke Pak Haji, ini kebetulan nih sambil kita nongkrong, sambil ngelihat yang seger-seger juga di sore hari ini. Kita ngobrol seputar pemilu dan pemilihan nih Pak. Oh gitu. Kenapa kan Pak ya, iya, sambilan nyantai. Kalau di Februari kemarin, tepatnya di tanggal 14 kan kita sudah sama-sama tahu Pak Haji kalau udah di launching atau diluncurkan yang namanya Hari Pemungutan Suara ya di 2024 bertepatan kemarin diambil sebagai 14 Februari itu diambil momennya untuk di 2024. Kan kemarin baru aja di launching, tapi sudah berkembang isu atau wacana penundaan pemilu 2024. Itu bagaimana Pak Haji? Kayaknya kita ngobrol ini sambil jalan aja kali Pak ya? Ya mana baiknya sambil sehat olahraga kan? Kita sambil jalan aja Pak Haji ya. Oke. Oke Pak Haji, bagaimana sih bisa timbul wacana penundaan pemilu itu Pak? Nah, kita dari KPU sendiri, ya itu wacana di luar lah. Iya, iya. Kita akan berpedoman pada aturan yang berlaku. Kita sudah ada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan oleh KPU dan itu pun sudah disepakati bersama. Iya. Jadi biarkan wacana itu dari para masyarakat luar lah. Nah, di KPU bisa berpengaruh dengan itu. Jadi pada prinsipnya KPU itu tetap berprinsip, tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Pak ya? Betul itu. Jadi intinya KPU tidak masuk ke ranah wacana yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, KPU itu melaksanakan tugas sudah perintah undang-undang. Undang-undang nomor 7 sudah jelas tahapannya, pelaksanaannya. Undang-undang dasar kita sudah jelas patokannya. Jadi intinya KPU tidak punya wewenang untuk membicarakan itu. Yang dipersiapkan KPU bagaimana pemilu 2024 bisa sukses terlaksana dengan baik. Itu intinya. Oke Pak. Kita akan ngobrol lagi sambil jalan lagi Pak. Oke, bisa. Sudah di Udayana. Jalan Udayana. Sekarang kita udah nyampe di salah satu tempat nongkrong juga, tempat olahraga yang ada di pusat kota Mataram. Oke Pak Haji, kita akan lanjutin obrolan seputar pemilu dan pemilihan kita sambil kita jalan lagi yuk. Oh gitu, oke. Oke Pak Haji, kemarin kan habis pulang dari rapat pimpinan ya Pak ya? Iya betul, tanggal 23 sampai 26. Oh iya. Kalau boleh tahu hasil dari Rapim itu apa aja Pak yang dibahas? Ya secara umum Rapim itu membahas persiapan pemilihan pemilu 2024 itu persiapan itu. Tadi memantapkan strategi rencana untuk suksesnya pemilu 2024 itu. Nah, karena di KPU itu kan punya divisi yang banyak. Jadi khusus divisi saya itu memfokuskan pembicaraan di masalah persiapan pemungutan data pemilu. Data Pak ya? Data pemilih. Jadi itu diwanti-wanti oleh Rapim itu supaya jangan sampai masalah data pemilih yang setiap pemilu itu muncul, diupayakan di pemilu 2024 itu ya minimal tidak terlalu banyak lah itu. Apalagi dengan perkembangan teknologi ini, KPU sendiri sudah meluncing itu dilindungi hakmu lewat aplikasi itu sudah di. Mungkin nanti kita akan bahas mengenai aplikasi itu. Tapi kalau boleh tahu juga nih, apa sih penyusunan daftar pemilih itu sendiri Pak? Di penyusun daftar pemilih itu adalah kewajiban KPU untuk mempersiapkan data pemilih yang valid, akurat, dan komprehensif. Karena di kewajiban KPU itu setelah pemilu 2019 itu pemungutan data pemilih berkelanjutan.
Dan program itu dilaksanakan sejak tahun 2020. Cuma tidak serentak 10 kabupaten kota karena ada 7 yang melaksanakan pemilihan, sementara 3 tidak. Yang 3 itu dilaksanakan YTB ya. Ya 3 itu melaksanakan pemutaran lebih berkelanjutan, itu Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Bima. Yang 2021 serentak di 10 kabupaten kota itu. Dan tadi di KPU NTB sudah melakukan pleno untuk periode bulan Februari. Yang jumlah pemilihnya ya kalau diperhatikan dari 2019 ada bertambah. Kalau 2019 itu jumlah pemilih kita kan 3,6. Sementara di Februari ini jumlah pemilih sudah bertambah jadi 3,7. Ada penambahan. Tapi kalau dilihat dari proses selama 2021 ke 2022 ada dinamikanya naik turun. Buktinya kemarin di bulan Januari pemilih kita 3,7339 sekian. Tapi sekarang turun menjadi 3,7336 sekian. Tadi ada penurunan, tapi dari periode 2019 ada peningkatan. Gitu. Oke, baik Pak, kalau mengenai yang tadi data pemilih berkelanjutan ya. Kita setiap bulan kalau di tingkat kabupaten kota tiap bulan. Kemudian kalau permasalahannya sendiri apa sih yang mendasari sehingga permasalahan itu yang mendasar permasalahan yang mendasar dari data pemilih berkelanjutan tersebut? Ya belajar dari pengalaman di pemilu kan, di pemilu 2009 9 dulu karena ada kasus yang besar kan sehingga komisioner KPU RI itu kan diperpendek jabatannya. Terus ada program Sidali untuk mengantisipasi tidak muncul lagi. Dan 2019, 14 sudah dicoba dan dilanjutkan 2019. Dan terbukti kan di permasalahan DPT itu tidak sehangat waktu 2014. Walaupun 2019 terjadi pengulangan pleno untuk penetapan DPT, tapi hasilnya maksimal. Terbukti partisipasi pemilih baru terjadi di 2019 kan, ya kan bisa dikatakan jauh dari sebelumnya. Itu buktikan bahwa daftar pemilih kita tuh sudah mendekati validitas. Sehingga 2024 nanti program daftar pemilih itu harus betul-betul maksimal. Itu harapannya. Itu adalah salah satu poin di Rapim kemarin khususnya di divisi saya. Itu intinya. Oke Pak, tadi kan kita sudah sempat ngobrolin tentang permasalahan dari penyusunan daftar pemilih. Ya, daftar pemilih tersebut ya Pak Haji ya. Kalau bentar lagi kan kita akan masuk ke tahapan pemilu Pak ya, kalau nggak salah di bulan Juni. Bulan Juni. Nah, kalau tahapannya sendiri di bulan Juni, penyusunan daftar pemilihnya itu sendiri dimulai kapan Pak? Kalau dilihat aturan undang-undang kan 16 bulan. KPU itu menerima data DP4 dari pemerintah. Jadi kalau diperkirakan 16 bulan berarti sekitar bulan Oktober lah. Oktober pemerintah menyerahkan ke KPU daftar pemilih potensial pemilih DP4 itu. Setelah terima oleh KPU dilakukan sinkronisasi paling lama 2 bulan. Hasil itulah baru akan didapatkan DP4 yang murni lah untuk diserahkan ke KPU provinsi dan kabupaten kota untuk dilakukan penyusunan DPS sementara. Penyusunan DPS ini kan untuk persiapan dilakukan coklik oleh teman-temannya Pantar ini nanti. Itu intinya. Jadi diperkirakan sesuai draft itu Oktober 2022 ini sudah diserahkan data DP4 oleh pemerintah. Berarti 4 bulan setelah penetapan tahapan pemilu Pak ya? Kalau di tahapan di bulan Juni berarti diperkirakan di Oktober. Kalau tahapan mulai kan 20 bulan. Ya. 20 bulan. Jadi kalau untuk daftar pemilih 16 bulan. 16 bulan. Jadi itu patokannya. Kayaknya nanti kita akan lanjut obrolan kita, tapi kayaknya kita sudah haus nih Pak Haji. Oh gitu, sama kalau gitu. Dari Udayana terus sampai sini. Oh gitu. Nah, nih Pak Haji. Bapak suka kopi nggak? Kopi salah kok suka lah. Apalagi kopi baru ini ya, saya senang juga. Oke Pak Haji, kebetulan di tempat ini dekat-dekat sini. Gitu. Ada satu kafe yang lagi hits banget nih di Kota Mataram. Dekat sini juga Pak Haji. Tinggal kita jalan kaki udah nyampe. Sana Pak Haji. Oke. Ini dia tempatnya Pak Haji. Oke, bagus ya, Aduh.
secangkir kopi. Betul, ini dia Pak Haji. Yuk. Oke Pak, kita cobain nih. Iya, asik. Aduh, secangkir kopi. Selamat sore. Terima kasih, kami disambut. Pak Haji, kita duduk di sini aja kayaknya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aduh. Oke Pak Haji, sambil kita nunggu minuman yang udah kita pesan, kita lanjut obrolan yang tadi sempat keputus waktu di gitu. Sekalian, Oh iya, bisa. Ya. Kalau tadi kan Pak Haji sempat menyinggung tentang aplikasi Pak Haji. Oh, aplikasi. Itu aplikasi lindungi hak pilihmu itu maksudnya apa Pak Haji? Ya karena kita dituntut untuk mempermudah proses. Karena kita tahu bahwa saat ini kan teknologi kan sangat berkembang. KPU sendiri harus punya keinginan untuk mempersiapkan teknologi untuk kegiatan pemiluan. Itu intinya. Jadi aplikasi lindungi hakmu itu memberikan kemudahan kepada para pemilih yang akan melaksanakan haknya di tahun 2024 nanti untuk mengecek dulu apakah dia sudah masuk dalam daftar pemilih atau tidak. Seandainya sudah masuk ya berarti sudah terjamin hak pilihnya. Tapi kalau sudah di aplikasi tercek tidak masuk, ya ada caranya. Yang pertama bisa mengisi sendiri, karena ada fitur untuk pengisian sendiri oleh para pemilih sendiri. Kalaupun tidak bisa komunikasi dengan penyelenggara pemilu di tingkat KPU kabupaten kota yang sementara sampai situ. Kalaupun nanti sudah terbentuk PPK, PPS, nanti akan komunikasi dengan mereka itu nanti kalau terlihat. Itu intinya. Jadi mempermudah calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, ini pesanan kita sudah datang nih Pak Haji. Terima kasih, saya dilayani betul sama kafe ini. Pak Haji, tadi kan sempat dibahas tentang aplikasi lindungi hakmu ya. Iya, hakmu. Kalau boleh tahu aplikasinya seperti apa itu Pak Haji? Aplikasi lindungi hak pilih itu, hakmu itu sudah ada dibuat secara khusus oleh KPU. Dan di sana banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi ada daftar pemilih, jadi daftar pemilih jadi ada fiturnya. Ada laporan TMS tadi, ada rekapitulasi data pemilih. Ini ada di 34 provinsi, jadi bisa dipilih provinsinya. Karena kita di NTB ada NTB-nya, bisa dilihat rekapitulasinya secara umum. Seperti di pleno kita kan sudah. Terus ada daftar pemilih. Jadi ini daftar pemilih jadi, dilanjut ini pilih provinsi, pilih kabupaten, kecamatan, tinggal dipencet aja sama masyarakat tadi kalian nggak tahu di mana tempat tinggalnya, alamatnya. Nah, kalau sudah keluar itu baru dilanjut lagi ke yang lain nanti. Kalau masyarakat itu setelah dicek di sini, karena nanti ada cek daftar pemilih sini nih di awalnya nih. Nah, di sini masukkan nomor NIK-nya tadi. Nah, nomor NIK baru dilanjut nanti dilihat nanti. Nah, setelah keluar itu semuanya kan kelihatan nih kalau betul akan nama nanti. Kalau belum ketemu berarti dia belum terdaftar. Nah, misalkan kalau belum terdaftar itu ngelapornya bagaimana Pak? Tinggal dilanjutkan di program ini. Di program ini kan ada tadi itu. Sudah ada juga. Ada daftar pemilih jadi ini nih. Nah, di provinsi apa nanti ini kan kecamatan dilanjutkan semua akan keluar air nanti daftar pemilih. Diisi nanti NIK, NKK, terus memang ada program emailnya itu akan masuk itu. Cuma nanti khawatir kalau memang masyarakat tidak punya email itu agak kesulitan. Tapi diharapkan mungkin dibantu oleh keluarganya, anaknya atau tetangganya yang tahu lah. Karena kita bicara tentang itu hak pilihmu, jadi di sana bisa ngecek daftar pemilih sudah jadi atau belum terjadi. Kalau ternyata Mbak Ayu sudah masuk daftar pemilih itu belum? Nah ini saya baru mau coba juga nih Pak Haji. Coba sebentar saya masukin Eka dulu ya Pak Haji ya. Nah ini mohon maaf. Anda belum terdaftar? Belum terdaftar nih Pak Haji. Gitu. Kalau begitu bisa daftar sendiri, kalau gitu ada fitur baru tuh. Kalau memang terdaftar, jadi ada fitur khusus untuk daftar jadi pemilih. Nah, bisa digeser dan jadi seperti ini kan, ada ini kan. Nah, itu lanjutnya. Nah, dipilih provinsi. Lapor ya Pak Haji ya? Iya lapor. Kalau memang belum terdaftar, bisa gunakan aplikasi ini didaftar jadi pemilih baru itu. Kalaupun belum terdaftar, langkah selanjutnya itu menghubungi petugas. Petugasnya yang kemana nih Pak Haji? KPU terdekat lah. Oh KPU langsung. Kalau di Mataram ya KPU Mataram, mau di tempat lain, mau di Lombok Tengah. Karena saat ini kan belum terbentuk panitia ad hoc-nya. Kalau sudah terbentuk nanti di tingkat kecamatan ada, ya hubungi ke tingkat kecamatan. Kalau PPS-nya ada ya di PPS.
Oke. Itu intinya di langkah-langkah pemecahannya. Berarti kita dengan aplikasi ini dimudahkan ya Pak Haji ya. Iya. Oh, ya. Jadi zaman sekarang kan pastinya semua orang sudah punya HP, sudah punya HP canggih gitu ya. Jadi bisa download langsung lewat HP, jadi nggak perlu susah-susah ke mana, nggak perlu repot gitu ya Pak Haji ya. Jadi sekali lagi kalau belum terdaftar tinggal langsung datang ke KPU terdekat ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji, makasih banyak atas obrolan kita pada sore hari ini, cukup mengasihkan banget. Dan kebetulan tempatnya asik juga di Cafe Secangkir Kopi ini Pak Haji, asik kan? Oke, asik, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih kawan KPU sudah mengikuti obrolan kita di ngobrol seputar pemilu dan pemilihan, khususnya di pemilihan 2024. Saya Yorin Jani dan Pak Haji Syamsuddin. Ya, mengucapkan terima kasih, tetap pastikan di channelnya KPU NTB, subscribe, jangan lupa like dan komen juga. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Ngopi episode selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.